Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan dari paper Enigma yang beranggota saya sendiri, Taufik Salman Syabani, dan teman saya Sultan Cisanobi, Muklisin, Hamzah Fathilul Haq, dan Muhammad Faisal Hidayatullah. Jauh sebelum adanya komputer, kriptografi telah ada pada masa lalu dan digunakan dalam rangka menyembunyikan pesan yang dikirim dalam perang. Kriptografi pada zaman dahulu menggunakan mesin yang bernama Enigma. Mesin Enigma berasal dari kata Latin Enigma yang bermakna teka-teki. Adalah sebuah mesin rotor elektromekanik yang digunakan untuk mengenkripsi suatu pesan dan mendeskripsikan kembali pesan tersebut. Mesin Enigma ditemukan oleh orang Jerman bernama Arthur Scabius di Berlin pada tahun 1918, yang kemudian digunakan oleh militer dan pemerintahan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Mesin Enigma digunakan dengan metode substitusi yang dilakukan beberapa kali. Enkripsi yang dihasilkan sangat aman. Pesan yang dibuat akan sulit sekali dideskripsi jika tidak dengan alat yang sama, dengan pengaturan posisi yang sama, tipe substitusi yang sama, dan kode kunci yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Gisanobi akan menjelaskan tentang sejarah Enigma. Sejarah kriptologi telah membuktikan bahwa sandi sipher yang katanya tidak terpecahkan ternyata dapat dipecahkan dalam waktu singkat begitu mesin tersebut digunakan secara luas. Salah satu contoh yang terkenal adalah mesin enskripsi Enigma yang kodenya dapat dipecahkan oleh para ahli kriptografi Inggris di Bletchley Park. Hal tersebut berakibat terbongkarnya informasi tentang operasi militer Jerman yang kemudian menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap kapal selam Jerman. Mesin Enigma seperti nampak pada gambar sebelah kiri merupakan mesin sandi yang digunakan untuk mengenkrypt dan deskript berita-berita rahasia. Lebih tepatnya, mesin Enigma adalah salah satu keluarga dari mesin rotor yang berhubungan dengan elektromekanik yang terdiri dari berbagai model berbeda. Enigma tersebut digunakan secara komersial sejak tahun 1920-an yang diadopsi oleh militer dan pemerintah dari sejumlah negara. Sedangkan yang paling terkenal adalah yang digunakan oleh Angkatan Laut Jerman sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Model yang digunakan oleh militer Jerman disebut Wehrmacht Enigma merupakan versi yang paling banyak dibicarakan. Mesin Enigma tersebut menjadi terkenal karena para ahli kriptologi dari pasukan sekutu mampu mendekrip sejumlah besar berita yang telah disandi dengan mesin tersebut. Bongkaran candi mesin Enigma versi non-militer awalnya dilakukan di tahun 1932 oleh ahli kriptografi Polandia yaitu Marian Rejewski, Jerry Ruski, dan Hendrik Jigelski dari Biru Sandi. Pada pertengahan tahun 39, rekonstruksi dan model dekripsi oleh Polandia disampaikan kepada Inggris dan Perancis. Mesin Enigma. Mesin Enigma pertama kali diproduksi sebagai produk komersial pada tahun 1923 oleh orang Jerman bernama Arthur Scabius. Tujuan dibuatnya mesin Enigma adalah untuk keperluan bisnis dengan menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh keamanan komunikasi. Seperti pada gambar, secara garis besar skema mesin Enigma versi komersial terdiri dari 3 bagian utama, yaitu scrambler unit, lamboard, dan keyboard. Konsepsi mesin ini sebenarnya cukup sederhana. Setiap kali operator atau pengguna menekan huruf di keyboard, maka ada satu huruf di papan berlampu yang menyala yang berkaitan dengan ciphertext-nya. Kemudian operator mencatat ciphertext tersebut dan dapat meneruskan mengetik huruf lain. Jerman menggunakan Enigma pada Perang Dunia Kedua. Enigma versi komersial dipamerkan pada saat pameran perdagangan pada tahun 1923, tetapi kemudian menarik perhatian militer Jerman. Hasilnya adalah penarikan dari pemasaran mesin Enigma yang kemudian diproduksi dan diperbaiki khusus untuk keperluan militer. Pada saat
pecah Perang Dunia Kedua, mesin Enigma digunakan secara luas di sebagian besar militer Jerman. Dengan ukuran yang kecil, mudah dibawa, dan mudah digunakan membuatnya menjadi sarana yang ideal untuk digunakan sebagai bagian dari strategi serangan kilat atau Blitzkrieg. Jerman di mana mobilitas dan kerjasama yang erat antara pasukan darat dan pasukan udara yang merupakan kunci kesuksesan pasukan Jerman. Salah satu prinsip perang elektronika, Electronic Battlefield, di mana pesan Enigma memerankan sebagai sarana pokok selama Perang Dunia Kedua adalah pertempuran Atlantic Battle. Kapal selam Jerman dilengkapi dengan mesin Enigma yang digunakan untuk mengirimkan laporan secara periodik dan juga mengamati konvoi pasukan sekutu. Penyebaran informasi tentang posisi konvoi tersebut merupakan berita penting bagi U-boats sehingga dapat memusatkan sejumlah kapal besar untuk menyerangnya sehingga dapat menenggelamkan sebanyak mungkin kapal musuh. Demikian juga bagi pasukan sekutu, informasi tentang posisi U-boats adalah penting sehingga dapat menghindarkan konvoi pasukan dari serangan U-boats. Keamanan atau kemudahan membaca Enigma yang dimiliki oleh pasukan Angkatan Laut Jerman semasa pertempuran Atlantik merupakan faktor kunci kelangsungan hidup Inggris Raya semasa periode ini. Untuk informasi, U-boats adalah kapal selam Jerman. Selanjutnya, cara kerja mesin Enigma. Nampak pada gambar, seperti halnya dengan mesin-mesin rotor lain, Enigma adalah kombinasi dari sistem mekanik dan elektrik. Mekanisme mekaniknya terdiri dari keyboard, satu disk berputar, disebut rotor, yang diatur saling berdampingan sepanjang sebuah kumparan, dan satu mekanisme melangkah untuk memutar satu atau beberapa rotor dengan setiap kali menekan kunci. Mekanisme yang persis bervariasi. Tetapi bentuk yang paling umum adalah rotor yang di sebelah kanan bergerak sekali setiap ada kunci ditekan, dan kadang-kadang menggerakkan rotor-rotor sebelahnya. Pergerakan dari rotor secara terus-menerus menghasilkan satu transformasi kriptografi yang berbeda setelah setiap kali kunci ditekan. Untuk menjelaskan cara kerja Enigma, digunakan diagram pekabelan seperti pada gambar. Untuk menyederhanakan contoh, hanya 4 komponen yang ditunjukkan, sedangkan yang sebenarnya ada 26 lampu, kunci, steker, dan pengkabelan di dalam rotor. Arus listrik mengalir dari baterai 1 melalui tombol huruf 2 arah yang ditekan, atau di situ ditandai dengan nomor 2 ke plugboard ditandai dengan nomor 3. Plugboard tersebut mengizinkan pengambilan ulang koneksi antara keyboard dan fixed entry wheels. Berikutnya, arus berlanjut melalui plug yang tidak digunakan yang disebut closed plug via entry wheel, melalui 3 rotor pada Wahmart Enigma atau 4 rotor pada Kriegsmarine M4 or Abwehr variant, dan memasuki pemantul atau reflektor. Reflektor mengembalikan arus via alur yang berbeda kembali ke rotor dan entry wheel, dan berlanjut melalui plug S yang dihubungkan dengan kabel ke plug D dan tombol 2 arah atau bidirectional lain ke lampu light up. Perubahan alur elektrik secara terus-menerus melalui unit tersebut karena perputaran rotor yang menyebabkan pin kontak untuk merubah setiap kali kunci ditekan, yang mengimplementasikan inskripsi polialfabetik yang menyediakan keamanan tinggi Enigma. Biro Sandi Polandia merupakan negara pertama yang berusaha membongkar mesin sandi Enigma. Biro Sandi Polandia pada tahun 28 secara tidak sengaja menerima Enigma yang seharusnya dikirim ke kedutaan Jerman di Warsawa dengan menggunakan angkutan umum. Intel Polandia telah membaca kriptogram yang dihasilkan Enigma sejak Desember 32. Akibat modifikasi, baik mesin maupun prosedur operasinya, mengakibatkan gangguan yang memerlukan cara baru untuk dapat membacakan kode Enigma. Pada bulan April dan Mei 1939, Polandia mengikat perjanjian dengan Inggris dan Perancis. Polandia menyadari terjadinya perubahan arah dan langkah situasi politik di Eropa. Pada pertengahan tahun 39,
memutuskan untuk berbagi hasil kerjanya dengan Inggris dan Perancis. Sehingga pada konferensi di Warsawa pada tanggal 26 Juli 39 berjanji untuk memberikan mesin Enigma yang dibuat oleh Polandia sekaligus dengan rincian dan teknik memecahkan kode yang telah dikembangkan, yaitu lembaran yang berlobang dan cryptologic bomb yang dalam bahasa Polandia disebut lomba cryptologicma. Kemajuan pertama dalam memecahkan sandi Enigma dilakukan oleh Polandia pada tahun 30-an. Pada saat itu, mesin yang digunakan oleh Jerman hanya memiliki 3 rotor pada 6 kemungkinan kombinasi. Walaupun pemecahan sandi pada tahun 30-an merupakan satu prestasi yang besar, namun Polandia tidak dapat lagi memecahkan sandi Enigma setelah Jerman meningkatkan jumlah kombinasi rotor dengan menambahkan 2 rotor lagi. Pada bulan September tahun 38, Jerman merubah sistem indikator yang sudah diketahui oleh Polandia. Sistem tersebut lebih kompleks daripada sistem yang sebelumnya, tetapi masih tetap menggunakan pengulangan satu kelompok 3 huruf. Inggris kemudian meneruskan pekerjaan memecahkan sandi dengan memulai dari ditinggalkan oleh Polandia, oleh Alan Turing. Seorang ahli matematika muda membuat mesin untuk memecahkan enigma sambil bekerja pada kantor pemerintah Inggris. Mesin hasil karya Alan Turing ini disebut Turing Bomb, merupakan cikal bakal komputasi modern. Kesimpulan dari sejarah enigma ini adalah kasus keberhasilan sekutu dalam memecahkan pesan yang disandi dengan mesin Enigma merupakan bukti bahwa mesin sifar yang dikatakan tidak terpecahkan ternyata dapat dipecahkan setelah melalui berbagai upaya. Keberhasilan pasukan sekutu dalam memecahkan kode-kode yang dihasilkan mesin Enigma merupakan rahasia terbesar Perang Dunia Kedua. Awal keberhasilan tersebut dimulai di Polandia pada tahun 30-an. Namun, awal keberhasilan yang dibuat oleh Polandia tidak cukup untuk mendekrip kode yang dibuat oleh mesin Enigma versi militer yang sudah dimodifikasi. Alan Turing dari Inggris kemudian melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh Polandia sehingga berhasil mendekrip kode Enigma. Dari keberhasilan mendekripsi kode sandi Enigma tersebut menyebabkan sekutu dapat menghindari kerugian baik personil maupun material perang, yang pada akhirnya menyebabkan kemenangan sekutu di Perang Dunia Kedua. Halo, perkenalkan nama saya Muklisin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari paper Enigma. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari paper Enigma. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk mengklik suatu huruf yang ingin kita ketahui enkripsinya. Lalu ada set lamp. Set lampu. Set lampu ini berfungsi untuk menampilkan huruf yang sudah dienkripsi. Lalu ada rotor. Rotor berfungsi untuk mengatur enkripsinya. Cara kerja enkripsi pada Enigma adalah dengan cara substitusi. Jadi huruf yang kita pilih akan diganti dengan huruf yang lainnya. Misalnya, huruf A akan diganti menjadi huruf W. Semua substitusi dilakukan dengan cara wiring atau sambungan listrik melalui kawat. Jadi, di dalam mesin Enigma terdapat kawat-kawat untuk mensubstitusikan huruf-huruf yang akan dienkripsikan. Dan juga di dalam Enigma ini terdapat baterai di mana baterai ini berfungsi untuk mengaliri listrik pada kawatnya. Oke, kali ini kita akan melakukan pengenkripsian dari Enigma mesin dengan metode paper Enigma. Di sini saya sudah menyiapkan paper Enigma. Di mana paper Enigma ini untuk melakukan pengenkripsian untuk tipe mesin Enigma M3 dan reflektor UKWB. Untuk tipe dan reflektornya itu ada banyak di mesin Enigma. Kemudian di sini kita menggunakan 3 router, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Untuk router sendiri di Enigma itu ada maksimal 5, tapi di sini kita hanya mengambil 3.
misalnya ada 5 jenis router, di sini kita akan bukan hanya 3. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengenkripsian. Nah, untuk melakukan di sini pengenkripsian, saya sudah membuat plain text-nya, yaitu plain text-nya ya, huruf untuk plain text-nya itu huruf kalimat kamsis, di mana kuncinya adalah NOT terhadap input huruf A. Nah, sebelum kita melakukan penginputan pada paper Enigma, kita harus melakukan pensettingan kunci terlebih dahulu, yaitu pertama, router kiri itu harus huruf N harus sama dengan huruf A. Kita tinggal kita tarik aja ke atas. Oke, kita setting. Kemudian huruf O di router tengah kita tarik ke huruf A, kita samain ke huruf A. Kemudian huruf T pada router kanan akan disamakan dengan inputan huruf A. Oke. Setelah kita melakukan pensettingan kunci pada router, kita bisa melakukan penginputan. Oke, di sini kita akan melakukan penginputan huruf K. Nah, ketika kita melakukan penginputan huruf atau melakukan penginputan, maka router sebelah kanan akan naik. Nah, setelah naik, baru huruf K ini akan diubah menjadi huruf lain atau direflektorkan dengan huruf K. K menjadi huruf C. Kemudian huruf C akan pergi ke huruf C. Kemudian huruf C akan berubah menjadi huruf K. Kemudian huruf K akan pergi ke huruf K. Kemudian huruf K akan berubah menjadi huruf Z. Terus huruf Z akan pergi ke huruf Z. Kemudian huruf Z akan berubah menjadi huruf M. Nah, kemudian di bagian sini huruf M akan melakukan reflektor balik. Ini huruf M ke huruf M. Kemudian huruf M pergi ke huruf B. Kemudian huruf B pergi ke huruf B. Huruf B akan berubah menjadi huruf X. Huruf X akan pergi ke huruf X. Kemudian huruf X akan berubah menjadi huruf O. Huruf O akan pergi ke huruf O. Kemudian huruf O akan berubah menjadi huruf F. Ini adalah output dari huruf K. Oke. Kita tulis saja huruf F di sini. Kemudian kita lanjut ke huruf A. Kita hapus dulu. Oke. Kita akan melakukan input huruf A sama seperti tadi. Huruf A di input, router kanan akan naik terlebih dahulu. Kemudian huruf A akan berubah menjadi huruf M. Kemudian huruf M akan pergi ke huruf M. Kemudian huruf M akan berubah menjadi huruf I. Kemudian huruf I akan pergi ke huruf I. Kemudian huruf I akan berubah menjadi huruf Q. Kemudian huruf Q akan pergi ke huruf Q. Kemudian huruf Q akan berubah menjadi huruf D. Kemudian D akan direflektorkan
reflektorkan huruf D, dan huruf D akan berubah menjadi huruf U. U akan pergi ke huruf U. U akan berubah menjadi huruf S. Kemudian huruf S akan pergi ke huruf S. S, dan huruf S berubah menjadi huruf L. Huruf L pergi ke huruf L. Kemudian huruf L berubah menjadi huruf K. Ini adalah output dari huruf A. Nah, kita ubah aja menjadi huruf K. Tulis huruf K. Kemudian kita lanjut. Huruf M. Huruf M. Nah, kemudian kita akan melakukan untuk huruf M. Huruf M. Nah, ketika kita melakukan input huruf M, kan rekruter akan naik. Nah, tapi di sini huruf F sudah mencapai batas rekruter. Ketika ini rekruter naik, maka center router akan naik. Konsepnya mirip seperti ini Huntley counter, dimana ketika bagian Huntley counter sebelah sini sudah mencapai batas, kan Huntley counter tuh 0 sampai 9. Nah, ketika bagian kanannya sudah mencapai batas 9, maka dia akan balik lagi menjadi 0. Kemudian 0 akan mengubah yang bagian 0 di sini akan naik menjadi angka 1. Seperti itu. Nah, konsep ini hampir mirip dengan pada Enigma mesin. Nah, ketika rekruternya sudah mencapai batas, di sini batasnya di V, maka yang bagian center akan naik. Kita naik dulu rekruternya. Rekruter naik. Kemudian yang centernya akan naik. Oke. Nah, kemudian kita akan lakukan pengubahan huruf, yaitu M jadi R sekarang. Nah, R pergi huruf R pergi menjadi huruf L menjadi huruf L, pergi menjadi huruf L menjadi Z, Z menjadi Z pergi ke huruf Z, Z menjadi huruf M akan direflektorkan, dan M menjadi B pergi ke B menjadi Y pergi huruf Y, kemudian Y akan berubah menjadi C akan berubah menjadi C, kemudian C akan berubah menjadi huruf K. Berarti yang outputnya adalah K. Kemudian selanjutnya huruf S. Huruf S. Oke, kita input huruf S. Di sini menjadi kita input huruf S. Rotor kanan akan naik. Oke.
kemudian kita ubah huruf S menjadi huruf E, huruf E pergi ke huruf huruf E menjadi huruf F, huruf F akan pergi ke huruf F, huruf F akan berubah jadi huruf F, terus huruf F akan pergi ke huruf F, huruf F akan berubah menjadi huruf F akan direflektorkan ke huruf F, di bagian atas. Huruf F akan berubah menjadi huruf S pergi ke huruf S berubah menjadi huruf U akan pergi ke huruf huruf U berubah menjadi huruf P akan pergi ke huruf P, kemudian huruf P akan berubah menjadi huruf K. Output dari S adalah K. K lagi. Terus habis itu kita akan melakukan input huruf I. Kita lakukan dulu. Oke. Huruf I kita input, rotor kanan akan naik. Rotor kanan akan naik. Oke. Setelah rotor kanan naik, berubah menjadi huruf C berubah pergi ke huruf C, berubah menjadi huruf N pergi ke huruf N berubah menjadi huruf T berubah menjadi pergi ke T berubah menjadi G akan direflektorkan ke huruf G akan berubah menjadi huruf Y akan pergi ke huruf Y berubah menjadi huruf Q menjadi Q, kemudian Q berubah menjadi Z pergi ke huruf Z, kemudian Z jadi huruf O. Ini output dari huruf I. Jadi O. Oke. Kemudian terakhir huruf S lagi. Oke. Kita input huruf S. Input, kemudian reflektor kanan akan naik, huruf Z, kemudian Z berubah menjadi huruf W akan pergi ke huruf W akan berubah menjadi huruf W akan jadi pergi ke huruf W akan berubah menjadi huruf A, akan pergi ke huruf A berubah menjadi huruf K akan direflektorkan kemudian K berubah menjadi X pergi ke huruf X berubah menjadi huruf S pergi ke huruf S berubah menjadi huruf O pergi ke huruf O, kemudian O menjadi huruf A. Ini adalah outputnya.
sehingga enkripsi dari plain text Enigma M3 dengan kunci NOT itu ciphertextnya FKKOA. Kalau kita mau lihat apakah ini benar atau tidak, di sini saya ada contoh simulator Enigma. Oke, ini tipe M3, kemudian kuncinya kita setting dulu. Itu ada di sini yang saya bilang ada maksimal ada 5 rotor, kemudian reflektornya UKWB. Oke, kemudian untuk rotor utama itu huruf N, kemudian rotor yang tengahnya huruf O, terus rotor kanannya itu huruf T. Oke, kita play setting, ring settingnya adalah huruf A. Oke, kemudian kita melakukan input, yaitu CAMSYS, berarti huruf K. Kita klik huruf K di sini, berubah jadi huruf F, benar. Oke, nah kita lihatin ininya terlebih dulu. Oke, di sini kita taruh. Oke, terus kemudian huruf A, huruf K, kemudian huruf M, KAM, huruf K lagi, terus huruf S, huruf K lagi, kemudian I, huruf O, terus huruf S, keluarnya huruf A. Jadi plaintext-nya adalah CAMSYS, ciphertextnya atau yang pengenkripsinya ciphertextnya adalah FKKOA sesuai dengan menggunakan paper Enigma. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai dekripsi ya. Nah, di dekripsi ini sama halnya dengan enkripsi di Enigma, yaitu caranya sama. Yang pertama kita harus cek dulu kuncinya apa. Nah, kita mau mendekripsi dari ciphertext yang sebelumnya udah kita bikin di enkripsi ya, di bagian enkripsi. Terus di kuncinya ini adalah NOT. Nah, di NOT ini kita harus samakan dulu di rotornya. Di rotor yang pertama itu N, di sini N, lalu di senternya O, yang ketiga itu T. Nah, kita ubah jadi T dulu. Oke, udah ya, berarti langsung lanjut ke bagian ciphertextnya. Ciphertextnya itu ada F, K, K, O, dan A. Nah, di bagian pertama kita mau dekripsi dulu yang bagian F-nya dulu untuk huruf pertama. Nah, di F kita cari dulu yang bagian input atau output. Nah, di F ini, nah ini ketemu ya F-nya di sini. Kita kasih tanda dulu biar terlihat. Nah, di F ini, setelah kita pilih F ini, si rotor ketiga akan naik sebanyak 1 kali. Nah, terus kita cari yang sejajar dengan F itu apa? Ya, sejajar dengan F itu O ya. Nah, sejajar dengan F itu O. Terus kita cari lagi yang di sebelahnya itu huruf O. Huruf yang sama yaitu, nah di sini ya. Oke, di sini O. Nah, terus kita cari huruf yang sejajar dengan huruf O ini, yaitu X ya. Nah, kasih X. Terus kita cari lagi yang huruf X itu di sebelahnya yang mana gitu. Di sini ya, X-nya. Nah, terus kita cari lagi
huruf X yang sejajar dengan X itu apa gitu. Terus ternyata B. Nah, di B ini lagi kita cari huruf B di sebelahnya, yaitu ada di sini. Nah, terus kita cari lagi yang sejajar dengan huruf B ini adalah M. Nah, setelah kita sudah sampai di reflektor, nah kita cari lagi untuk reflektor M yang sama yang mana, yaitu yang atasnya ini ya. Oke, aku ganti warnanya biar lebih jelas terlihat gitu. Pakai warna biru mungkin. Nah, terus kita balikin lagi ke yang sejajar yang di sebelah kanan yang mana, yaitu yang Z. Oke, terus kita cari lagi huruf Z di sebelahnya, yaitu ada di bawah sini. Terus kita cari yang sejajar dengan huruf Z, yaitu K ya. Terus kita cari lagi huruf K di sebelahnya. Nah, terus kita cari huruf yang sejajar dengan huruf K, yaitu J. Nah, kemudian kita cari hal yang sama, yaitu huruf C juga ada di sini. Nah, terus ketemulah hasil outputnya, yaitu K. Nah, kita tulis di sini K. Selanjutnya kita lanjut ke huruf yang kedua, yaitu K ya. Nah, di K ini kita pilih dulu yang K di sini di bagian input dan output. Kemudian kita naikkan satu nih untuk yang rotor bagian kanan. Oke, jadi V ya untuk atasnya. Nah, kemudian kita cari yang sejajar dengan huruf K, yaitu L. Nah, kemudian kita cari huruf L di sebelahnya, yaitu ada di sini. Kemudian kita cari yang sejajar dengan huruf L, yaitu S. Nah, selanjutnya kita cari yang di sebelahnya huruf S, di sebelah sini. Oke, kemudian kita cari yang di sebelahnya huruf S, yang sejajar dengan huruf S, yaitu U. Kemudian kita cari huruf U di sebelahnya. Ada di sini. Kemudian kita ketemu reflektor di bagian sini, yaitu D. Nah, kemudian kita cari lagi reflektor huruf D ada di atasnya ya. Nah, ini aku ubah dulu jadi warna biru biar terlihat. Oke, kemudian kita cari yang sejajar dengan huruf D, yaitu Q. Nah, di Q ini kita juga cari yang di sebelahnya huruf Q. Di sini. Nah, kemudian kita cari yang sejajar dengan huruf Q, yaitu I. Lalu kita cari di sebelahnya huruf I. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita cari di sebelahnya itu ada huruf M. Kemudian di sebelahnya lagi kita cari huruf M, yaitu di atas ini ya. Nah, yang terakhir itu outputnya adalah A. Oke, lalu kita tulis lagi di sini A. Selanjutnya kita akan menuju ke huruf yang ketiga. Nah, huruf ketiga itu sama, yaitu K. Nah, kita akan coba untuk deskripsi K ini. Nah, kita inputin dulu K-nya, yaitu K ada di sini ya. Nah, di sini setelah kita inputin, nah karena di rotor yang ketiga ini atau rotor yang sebelah kanan ini udah mencapai batasnya. Nah, caranya kita harus melakukan naik satu kali untuk yang rotor di tengahnya gitu. Satu kali, di sini juga satu kali. Nah, gitu. Terus kita coba untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu yang bersebelahan dengan K itu C, kemudian kita cari C yang di sebelahnya. Nah, kemudian kita cari C yang sejajar dengan C ini, yaitu Y. Oke, terus selanjutnya di rotor yang pertama. Oke, selanjutnya yang terakhir itu reflektornya ada di sini ya, M. Oke, di reflektor ini kita cari yang reflektor dengan huruf yang sama, yaitu M juga di atasnya. Nah, ini diubah dulu biar terlihat. Oke, kita lakukan hal yang sama sebaliknya.
R di sini. Nah, dan untuk hasil atau output dari K ini yaitu M ya. Nah, lalu kita kasih M di sini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke huruf yang keempat yaitu K lagi. Nah, di sini kita inputin K, lalu untuk yang rotor ketiga ini naik lagi satu tingkat ya. Oke, selanjutnya kita cari hal yang sama, yaitu yang sejajar dengan inputan K, yaitu adalah P. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk reflektor kita dapat F ya. Nah, lalu kita cari reflektor F. Lagi yang kedua di sini. Nah, ini aku ubah warnanya. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama ya. Oke. Cari F lagi di sini. Yang sejajar dengan F itu E, terus kita cari E yang di sebelahnya. Nah, dari sini ya. Nah, kita dapat hasil outputan yaitu S. Oke. Jadi di sini untuk plain text-nya untuk huruf keempat yaitu S. Kemudian untuk huruf yang kelima untuk ciphertext yaitu O ya. Nah, kita inputin O di sini. Kita inputin dulu O. Nah, si rotor yang ketiga yang kanan ini akan bergerak lagi satu tingkat lagi. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya juga. Ini. Nah, hasil dari inputan O itu adalah I ya. Jadi plain text huruf kelima itu adalah I. Oke, kita lanjut ke ciphertext huruf terakhir yaitu A ya. Oke, kita inputkan dulu huruf A di sini. Kemudian untuk huruf A, untuk rotor yang ketiga, kita naik satu tingkat lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama. Nah, outputnya itu adalah S ya. Nah, hasil dari deskripsi A itu adalah S. Nah, untuk huruf kelima plain text ini adalah S. Nah, ini udah selesai nih. Kita udah dapat plain text-nya yaitu CAMSIS ya. Sama seperti plain text yang kita enkripsi sebelumnya. Oke, terima kasih.